Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kita sudah tahu bahwa di Indonesia itu iklimnya tropis. Ada dua musim, hujan dan kemarau. Labu madu sendiri bisa ditanam di musim apapun. Hujan boleh, musim kemarau pun bagus. Tergantung nanti perawatannya, kita lihat situasi. Cuman untuk pengolahan lahan itu ada perbedaan sedikit saja gitu. Yang jelas di pengolahan lahan harus bagus. Oke, saya mau bahas soal cara budidaya labu madu di lahan kering supaya bisa panen bagus, berlimpah, dan hasilnya berkah bagi kita semua. Nah begini, Anda lihat ini adalah pakai selang drip ya. Untuk memaksimalkan penyiraman kemudian pemberian pupuk, maka tidak bisa tidak kita harus optimal menggunakan sarana ya dan alat-alat yang tersedia sekarang ini. Banyak alat-alat yang lebih modern, mahal memang cukup, tapi sebenarnya nggak begitu mahal juga. Pakai selang drip itu ada yang per meternya 1000, ada yang 1200, bahkan sampai ada yang 5000. Itu tergantung posisi dan kondisi keuangan kita. Namun saya sarankan untuk memakai selang drip karena ini bisa dipakai untuk 1 tahun. Jadi nanti kalau misalkan kita menggunakan selang drip dan kita beli seharga misalkan 700.000, itu dibagi 3 kalau karena penanaman kita setahun itu 3 kali. Ya, bahkan kalau misalkan Anda menanam di tempat yang sama, dripnya insya Allah tidak akan cepat lapuk. Nah, cuma saran saya beli drip yang agak mahalan dikit lah, ya di angka 1.500 sampai 2.000. Ya bagus-bagus di angka 4.000 sampai 5.000 per meternya. Itu lebih awet dan juga tentu air yang keluar juga akan maksimal. Karena selangnya kan lebih berkualitas, ada harga ada barang, gitu ya. Ada harga ada kualitas. Nah untuk pengadaan irigasi tetes seperti ini pakai drip, yang disiapkan itu yang pertama tentunya sumur, ya. Jadi ada biaya khusus untuk sumur. Kalau kita nebeng pasti ada biaya sewa. Ya, kalau kita menggali sendiri, membuat bor sendiri ya sekitar 40 meter ke bawah itu ongkosnya antara 7 sampai 10 juta ya, 40 meter ke bawah itu. Jadi kita siapkan tuh seharga itu, tapi investasi ini akan berlanjut sangat panjang dan investasi ini yakin menguntungkan. Ya sekitar 17 sampai 7 sampai 10 juta gitu untuk 40 meter kan masih worth it ya. Kemudian yang nanti ada pakai sibel sumurnya biar ada daya tarik dan daya dorongnya itu kuat ya. Daya dorongnya kuat, air itu ke atas. Kemudian yang tentunya pakai mesin ya. Kalau misalkan nggak pakai sibel juga pakai mesin, ditarik pakai sanyo atau jet pump juga bisa. Sanyo yang murah juga bisa ya. Insya Allah di sini juga banyak yang menggunakan sanyo. Nah, harganya antara 500 sampai 1 juta yang besar ya PK-nya. Agak besar tapi tidak terlalu nyedot listrik ya. Selanjutnya yang disiapkan tentunya listrik dan peralatannya. Nah, kemudian setelah itu turun ya, atau tempat penampungan air turun. Ya, termasuk nanti kita akan bangun mungkin dudukan untuk turun itu. Selanjutnya adalah selang. Sebelum selang paralon ya, paralon yang ukuran 1 inci ya sampai 2 inch itu bisa. Kemudian nanti ada sambungan dari paralon utama ke paralon yang kecil-kecil. Kemudian nanti peralatan drip. Nah ini karena untuk di lahan kering biasanya sangat membutuhkan
air yang ekstra banyak. Jadi tidak boleh lengah. Coba kita bayangkan kalau misalkan kita nggak pakai peralatan yang seperti ini, untuk menyiram saja 500 pohon itu bisa 1 jam 2 jam ya. Padahal kalau kita ingin efisien, justru kalau kita bandingkan menyiram itu kan harus tiap hari kalau labu. Bahkan kalau lagi panas-panasnya sehari bisa 2 kali, pagi dan sore, bahkan bisa 3 kali. Pagi disiram, kemudian siang disiram, sorenya disiram. Wah, kalau seperti itu kita nggak akan bisa punya waktu untuk yang lain, ya, untuk bikin konten YouTube, untuk ngaji, untuk silaturahmi, ya. Kecuali kalau memang kita punya pegawai. Tapi saya bilang itu juga kalau punya pegawai sampai sore kan biayanya mahal, nggak akan mungkin bisa menutup untuk biaya budidayanya gitu. Apalagi ya ditanam cuma 500 pohon atau 1000 pohon, nggak begitu masuk hitungannya. Tapi kalau kita sudah menggunakan saran seperti itu, ya kita tinggal puter saja tuh, ya. Itu tinggal puter keran, air keluar dan dia menetes sendiri, ya kita bisa sambil lihat kebun, cabutin rumput-rumput, bisa nyemprot juga, bisa mengawinkan juga labunya. Banyak pekerjaan yang bisa efisien dengan adanya drip ini, ya. Dan kalau misalkan nanti harus menyiram di tengah hari yang panas-panasnya, ya kita tinggal buka keran aja, tinggal kita hidupkan, ya, listrik, kemudian selanjutnya hidup sedot air. Kalaupun nggak menyedot air, tinggal buka keran, air turun ke bawah langsung menyiram, ya. Pupuk juga sama, tinggal kasih pupuk langsung menyiram, ditetes-tetes gitu terus. Nah, ini sangat efisien. Tinggal kita tunggu aja di gubuk atau di saung itu, biarkan ya mengalir 1 jam udah penuh, ya, daripada kita harus repot-repot. Nah, tapi ini biayanya cukup mahal dan bisa dicicil. Tapi saya kira tadi untuk selangnya saja, untuk dripnya itu tidak terlalu mahal, ya. Untuk 100 meter itu paling dihitung rata-rata per meternya ya di angka 1.500 sampai 2.000, masih worth it lah. Ini juga bisa dipakai untuk berulang kali kan. Nah, ini yang pertama untuk mengendalikan cara budidaya labu madu di lahan kering. Kemudian saya juga ingin menambahkan yaitu penggunaan beberapa bahan yang bisa menyerap air lebih lama. Contohnya adalah sabut kelapa atau yang disebut dengan kokopit. Nah, kokopit ini bisa menahan air, menyerap air lebih cepat, dan ia bisa menahan lebih lama. Kalau sekarang kan ada istilah moisturize, ya, atau pelembab tanah. Itu juga Anda bisa menggunakan aloe vera, tentunya ini agak mahal ya. Nah, ada juga yang lebih simpel adalah sebelum ditutup mulsa, saat pengolahan lahan, sebelum ditutup mulsanya Anda tambahkan dengan lumpur-lumpur sawah atau lumpur-lumpur dari kari, ya. Tambahkan saja ke situ lumpur-lumpur, itu kan lumpur lembek ya. Lumpur-lumpur tambahkan lalu Anda tutup. Memang ini perlu biaya dan tenaga ekstra, tapi ini akan bermanfaat sangat panjang, apalagi lumpurnya dari kolam yang sudah lama nggak diangkat lumpurnya, tapi tetap produksi ikan. Wah, ini selain mengandung bahan-bahan organik yang bermanfaat, juga mengandung mikroba. Ini luar biasa. Jadi ini bisa dicoba. Kalau lahan Anda kering, coba angkat lumpur itu dari kolam-kolam atau dari tanah lain yang punya lumpur di sawah, misalkan ya, di selokan sawah itu kan bagus tuh. Ini justru dari pelembab yang tidak membuat cepat menguap air itu. Itu kan kaget kita juga. Tadi kita sudah siram, sekarang udah kering lagi. Jadinya layu. Ya iyalah, karena itu tanahnya kurang dari sisi penyerapan air, dan setelah air ada kena panas yang menyengat, dia langsung menguap ke atas. Apalagi nggak pakai mulsa, ya. Wah, ini parah ya kalau nggak pakai mulsa. Nah, ini 2 cara bisa Anda lakukan. Kemudian yang ketiga, Anda juga bisa memberikan naungan.
semacam paranet atau lain sebagainya. Jadi cahaya atau intensitas matahari itu ketika siang hari nggak terlalu berlebih sehingga membuat gosong. Ya, tidak mengapa mengeluarkan biaya lagi karena ini untuk bermanfaatan. Anggap saja ini investasi yang kepanjangan. Paranet itu bisa tahan sampai 2 tahun paranet itu. Ya, kalau misalkan dari pagi sampai jam 10 kita buka paranetnya. Nanti sebelum pulang kita tutup dulu, sore kemudian buka lagi, terus aja gitu. Ya, ini sepertinya bisa dicoba. Oke, demikian, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.